Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Ini surat Ad-Duha, ya, surat Ad-Duha atau Wadduha. Wawunya ini namanya waw qasam, sumpah. Sing sumpah itu siapa? Yang bersumpah itu Allah. Allah bersumpah demi waktu duha. Waktu duha itu apa? Waktu pagi. Allah bersumpah pada pagi subuh, ya, menjelang matahari terbit, menjelang matahari meninggi. Itu wadduha. Yang pertama Allah bersumpah pada ad-duha, pada waktu pagi. Yang kedua walail. Walail itu malam. Jadi ada apa Allah bersumpah pada dua waktu itu? Wadduha, waktu pagi, dan walail, dan waktu malam. Walail idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya. Di sini diartikan Tuhanmu telah tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Allah itu bersumpah pada waktu subuh. Allah menjamin pada pagi hari, walaili menjamin pada waktu malam. Jadi pagi, siang sampai malam ketemu pagi 24 jam Allah itu menjamin. Dijamin apanya? Dijamin keselamatannya, dijamin kebahagiaannya. Tuh, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula, artinya bahwa kehidupan masa depan, akhirat itu masa depan, the next not today, next not today, after not now but after, not before, after, setelah, gitu kan? Walal akhiratu khairul laka minal ula, kehidupan pada yang akan datang itu lebih utama, lebih menentukan, ya kan? Segala-galanya akan keselamatan, kebahagiaan dan sebagainya itu, tetapi ditentukan dengan keberadaan pada hari ini, saat ini, menentukan untuk besok. Maka kita harus berencana. Tuh, ya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan engkau dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Tuh, akan diberi apa yang telah kita usahakan sekarang ini, perjuangan yang sudah kita kerjakan sekarang ini, yang sudah kita usahakan ini, sudah kita upayakan ini, Allah menjanjikan nanti akan saya berikan kemenangan itu. Kebahagiaan itu akan saya kasih, keberuntungan itu pasti saya kasih, jamin kamu. Itu Allah yang bilang itu. Tapi tentunya harus dengan aktivitas kegiatan. Tuh, semangat tuh. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda,
alam yajidka yatiman fa'awa. Jadi yatim, kita ini yatim, ya. Rasulullah itu yatim, bapaknya tidak ada, ibunya tidak ada, yatim. Anda ini dari rumah, di rumah kamu ada bapak kamu, di rumah kamu ada ibu kamu berangkat dari rumah ke sini, maka posisi kamu yatim. Understand? Ya. Rasulullah itu ketika di luar aktivitas yang ada di dalam rumahnya itu, dia tidak yatim. Tapi begitu meninggalkan tempat tinggalnya, dia yatim. Kapan Rasulullah itu yatim? Setelah beliau ketika dalam perut ibunya masih mengandung, bapaknya meninggal. Maka ketika Rasulullah lahir, bapaknya sudah tidak ada. Artinya ketika meninggalkan suatu tempat di mana di situ komplit orang tua ada juga perlindungan, setelah keluar dari rumah, keluar dari rahim, nggak ada bapaknya, maka yatim. Beberapa bulan kemudian, tahun kemudian ibunya meninggal. Maka Allah di sini berfirman, ya, alam yajidka yatiman fa'awa. Didapatkan Rasulullah itu bapaknya tidak ada, ibunya tidak ada setelah beliau dewasa. Rasulullah itu dewasa, itu setelah hidup sudah akan mandiri itu ya. Kemudian alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Bingung, kamu keluar rumah tuh bingung, ya kan? What I want to do, what happened, ya kan? Apa yang akan terjadi? What must we do? Apa yang harus kita lakukan? Ya kan? Apa? Di rumah kan kita ada yang membantu, orang tua kamu, ibu kamu, saudara-saudara kamu, ya kan? Ada yang bantu. Rasul dikasih ujian yang luar biasa. Nah kita orang nih, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ujiannya tidak seberat Rasulullah. Tapi Rasulullah bisa sukses. Sama Rasulullah juga manusia. Perbedaannya Rasulullah menjalankan segala perintah, menjauhi segala larangannya. Kalau kita sukses itu tadi, ya, wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Serba kekurangan. Ya, itu kan dari rumah bisa aja ada sekol, ada nasi, ada banyu, ada kopi, ya kan? Ada juadah, ada selimut, ada ini, ada itu, komplit di rumah kan? Ini makan ada, ini minum ada. Begitu keluar dari rumah, perjalanan mana ada, ya kan? Nggak ada. Itu diuji. Rasulullah diuji seperti itu. Kita sebagai umatnya diuji sama tuh. Makanya di sini wajadaka 'ailan fa'aghna, dengan dalam keadaan sebagai kekurangan, fa'aghna, dijamin oleh Allah. Asalkan tadi itu kitanya mau mengikuti tuntunan aturan yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu janji Allah, wadduha wal laili idza saja, demi waktu pagi, demi waktu malam, dijamin 24 jam. Dijamin oleh Allah 24 jam. Kontinu, tidak akan lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan dibiarkan hamba Allah itu akan mendapatkan satu kesulitan, kecuali kita sendiri yang merasa sulit. Jangan-jangan kita mempersulit diri lagi. Fa'amal yatima fala taqhar, maka karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu penuh dengan segala permasalahan, ujian berat, sangat berat, maka Allah berpesan pada Rasulullah. Apa pesannya? Wa amal yatima fala taqhar, maka janganlah engkau ya Muhammad, janganlah engkau ya umat Rasulullah berbuat menghardik, ya,
menghardik atau menyakiti anak yatim, orang-orang yang sedang kesulitan. Tuh. Dalam ayat selanjutnya Allah berfirman, wa ammasa ila falatan har, pada orang yang minta-minta. Kalau kata orang Inggris asking, question, atau asking ngejaluk, minta, looking for something, bertanya tentang suatu apa itu. Kalian ini adalah nganggur, bertanya pada seorang pimpinan perusahaan, bertanya pada seorang yang mempunyai kekuasaan, mempunyai kebijakan, mempunyai keputusan, mempunyai ilmu, dan tahu tentang permasalahan yang sedang dan dialami oleh orang lain yang datang itu. Kesulitan tuh. Wa ammasa ila falatan, maka ketika orang itu meminta, jangan sekali-kali tanhar, mengherdik ataupun menyepelekan atau mengusir. Kalau melakukan itu, Allah sudah menjamin wadduha walaili idza saja, dia tidak akan selamat kalau perusahaan akan bangkrut itu. Ya kan? Orang-orang begitu tuh. Sok lihat. Itu tidak akan selamat, tidak akan bahagia seperti itu. Karena Allah berfirman, wa ammasa ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Janganlah kita itu atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ini tidak menyatakan melakukan bersyukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, hendaknya kita menerima dengan nikmat yang ada pada diri kita, ya kan? Terima nikmat itu, pemberian dari Allah itu. Artinya ketika kita bertanya, meminta kepada perusahaan, kemudian perusahaan memberikan pekerjaan yang sesuai atau tidak sesuai, terimalah, nikmatilah itu. Kalau umpamanya kamu ditempatkan sebagai pekerja di OS outsourcing, terima aja dulu. Kalau permanen, terima. Apalagi permanen, outsourcing, pembantu, terima. Karena kata Allah dalam firman-Nya, wa amma bi ni'mati fahaddits, ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu Allah itu membuat, memberi. Jangan coba-coba, tapi pada orang yang datang minta bantuan, wa ammasa ila falatan, menghardik, mengusir, bersulit, tunggu, ya kan? Ini yang ngancam bukan kita, Allah yang ngancam. Karena larangan. Wa ammasa ila falatan har, la tanhar itu ngomong keras itu artinya menolak. Jangan menolak. Jangan bilang tidak ada kalau di situ ada. Jangan berbohong pada orang yang butuh pertolongan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.